Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Dona. Hai, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi baik, sehat ya. Di sini Mami Dona mau reading ya tentang energi twin flame, di mana gerbang 1111 mau akan terbuka ya. Di sini Mami kok pengen reading sebelum terbukanya seperti apa ya. Mami Dona ada coba nge-voice yang Mami tarik ya untuk feminim, maskulin ya, tentang isi hati seperti apa, dan di sini sudah ada mengikhlaskan, memaafkan, dan dimana maskulin juga sudah memilih jalannya seperti apa. Tapi di sini Mami Dona mau membuka cerita twin flame sebelum gerbang 1111 terbuka ya. Coba kita coba, tapi tarot bukan Tuhan ya. Di sini Mami Dona meminta kalian sebagai masukan saja, sesuatu kebaikan yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Energi di sini adalah general, pembacaan secara timeline, kapan waktu juga bisa dilihat ya. Dan jangan lupa berdoa ya sebelum reading, biar energi yang ada di diri kamu itu buat kamu ya, dan dilingkan dengan orang yang kamu sayangi atau kamu cintai ya. Kita mulai sayangnya. Oh ya, di sini ada energi tarot, energi semesta, dan ada energi cinta dari semesta. Ini yang khusus energi yang Mami tarik ya dari pesan semesta. Ayo kita coba ya. Wah, di sini sebelumnya aja, sebelum Mami shuffle ya. Di sini King of Pentacle dan Two of Swords, bahwa adanya dua pilihan masih ya. Dan di sini pasangan kamu masih bimbang ya, dan di sini masih tentang keuangan atau suatu kesuksesan yang ingin diraih ya. Kita lihat seperti apa ya. Oke sayang, kita coba kulik ya. Kita minta pesan semesta, Dear Angel, God, please give me sign, kode tentang maskulin, feminin untuk kondisi yang terjadi sebelum gerbang 11-12 terbuka. Energi apa untuk mereka dan pesan apa yang harus disampaikan untuk maskulin, feminin. Thank you. Oke, di sini ada Two of Pentacle, ada The Magician, ada Knight of Cup, ada The Hermit, Judgment, dan Seven of Pentacle. Kita minta lagi ya, 2 kartu. Kita thank you. Back of Sword, ada Back of Sword, Three of Cup, Queen of Wands, ya. Satu lagi, One card please, dear. Oke. Dead. Bottom of the deck ya. Kita buka. Di sini ada bottom of the deck-nya ya. Oke. Bahwa hubungan kalian, oke, lebih jelas ya suaranya ya.
Oke, hubungan kalian ini memang tidak ada keseimbangan ya di sini ya, dan di sini hubungan kalian yang tadi awalnya memang terasa seimbang, namun di sini pasangan kamu ya tergoda sesuatu dengan mungkin feminim dengan maskulin lain dengan feminim lain. Yang jelas pasangan kamu tergoda dengan sesuatu yang berkonotasi tentang birahi ya, seks di sini bisa terpikat ya untuk sesuatu yang dianggap mungkin bisa ada penawaran cinta yang diberikan ya. Pada saat kalian kondisinya sudah seimbang di sini, ternyata pasangan kalian tergoda untuk menerima cinta baru ya, dan akhirnya di sini membuat kondisi keseimbangan yang terjadi membuat pasangan kalian bingung dan akhirnya memilih untuk menambatkan hatinya di cinta baru mereka. Namun di sini kondisi yang terjadi ya, karena adanya suatu permainan di sini ya. Bisa lihat sayang, kita dekatin aja. Suatu permainan di mana adanya suatu rahasia yang disimpan ataupun suatu kebohongan dari perjalanan kehidupan kalian di sini ya, yang tadinya suatu keseimbangan sudah kalian dapatkan, namun pasangan kalian mencoba sesuatu yang baru ya, ada Five of Swords ya, sesuatu yang baru untuk suatu cinta karena tergoda dengan sesuatu yaitu tentang kenikmatan akan suatu kemakmuran atau suatu yang dia rasa nyaman, dia rasa baik ya, karena tidak ada keseimbangan di antara hubungan kalian. Mungkin di sini mengenai juga masalah finansial atau masalah kesejahteraan ya. Di sini ya bisa dilihat ya. Di sini energinya ada Aquarius ya, Aquarius, di sini ada ya Gemini ya, ada Scorpio di sini ya. Energinya di sini juga ada Virgo, ada Taurus ya. Ada Cancer di sini ya. Dan di sini akhirnya pasangan kalian merasa keputusan yang diambil ya membuat dia merasa terbebani ya. Keputusan yang dia buat membuat dia terbunuh sendiri dengan keputusannya bahwa dia mengambil cinta baru tanpa pikir panjang ya, untuk apa? Untuk kepuasan diri dia sendiri ya, sehingga mencelakai suatu komitmen di mana kalian sudah mempunyai komitmen bersama ya. Dan akhirnya di sini yang dia rasakan pasangan barunya ini adalah cinta sejatinya mungkin ya, atau sesuatu yang dia anggap mungkin melebihi dari komitmen yang dia lakukan ya, dan bermain triki-triki juga akhirnya yang membuat yang merasa dengan hubungan baru ini bisa mendapatkan keseimbangan ya, ternyata tidak ada yang dia dapatkan. Pasangan kamu tidak mendapatkan apa-apa, yang ada terbunuh dengan keputusan dia sendiri. Kondisinya dia yang stres, depresi, benar-benar menjadi beban ya, dan akhirnya di sini sudah tidak mau lagi terbunuh ya, dan akhirnya menyadari ya, dan coba merombak ya semua kesalahan yang dia jadi sebelumnya ya, dan mencoba memulai sesuatu yang baru ya, perubahan diri ya untuk menjadi lebih baik lagi. Namun di sini masih ada ego yang bermain di dalam kondisi hubungan kalian. Harusnya di sini dia menyesali dengan apa yang dia perbuat, tetapi masih memakai
selfishnya dia, masih narsis juga ya di sini ya. Harusnya dia sudah bertransformasi ya, menjadi lebih baik lagi ya, sehingga dia bisa mendapatkan keseimbangan yang sempurna dan bisa mendapatkan cinta sejati, di mana dia bisa mendapatkan sesuatu kedamaian, di mana hubungan cinta itu tidak bisa didapatkan hanya karena keserakahan, hanya untuk kepuasan. Oke, kita lanjut ya ke cerita readingnya ya, bahwa di sini di gerbang sebelum menuju ke gerbang 11-11, bahwa kamu atau pasangan kamu sudah bereformasi dari kesakitan yang terjadi hanya untuk mencari keseimbangan hidup ya. Di sini ya. Dan kita lihat di sini bahwa hubungan kalian masih juggling ya, masih bimbang dalam menentukan sikap ya, masih kalian masih bingung ya, bimbang yang mana harus memilih, karena masih ada dua pilihan dan kalian masih belum bisa melihat ya dari segala sesuatu itu bahwa ini sebuah permainan. Cinta yang kalian berikan itu adalah sebuah permainan dari apa yang kalian lakukan, sehingga hidup kalian itu tidak seimbang. Dalam arti keputusan yang kalian ambil karena harus memilih dua pilihan membuat hidup kalian tidak seimbang, dan kalian ingin manifestasikan ya ke dalam kehidupan kalian untuk merubah atau menciptakan suatu suasana baru di mana kalian sudah tidak ingin bimbang lagi di sini, karena kalian ingin menciptakan sesuatu yang baru di mana kalian sudah merasakan bahwa ada sesuatu penawaran cinta yang diberikan di sini ya. Penawaran cinta yang diberikan hanya suatu permainan ya. Awalnya main-main saja, akhirnya membuat diri kalian tidak seimbang dan membuat diri kalian pusing. Dari apa? Dari penawaran cinta. Karena terlalu banyak bermain dan menciptakan sesuatu triki-triki ya, akhirnya membuat diri kalian bimbang sendiri. Dengan apa? Permainan cinta yang kalian bagikan kepada siapa saja. Bisa di kamu, bisa di pasangan kamu ya. Di sini bisa vice versa ya. Dan di sini akhirnya kamu sadar ya, kamu sadar dan benar-benar mencari kondisi untuk yang kamu bisa lakukan. Jadi di sini bisa kita lihat ini mungkin untuk kamu atau pasangan kamu ya, mana yang kamu dilingkan ya. Ini kita energinya bisa untuk feminim atau ini untuk maskulin ya, atau ini maskulin atau feminim, yang mana saja kamu dilingkan. Dan di sini setelah terjadi kondisi yang dimana ada suatu permainan ya, suatu permainan di dalam hubungan kalian karena mungkin pasangan kalian membagi cinta ya, akhirnya kalian sadar ya, sadar introspeksi diri dan ingin melakukan sesuatu healing ya, bahwa apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian terima dari semua cerita ataupun kejadian-kejadian yang sudah terjadi ya, kalian introspeksi diri bahwa itu kesalahan yang mungkin membuat diri kalian menjadi bingung harus seperti apa hidup percintaan kalian. Karena apa? Hidup kalian seperti panggung sandiwara yang tidak jelas, mengambang. Karena apa? Terlalu banyak cinta yang kalian bagi ya. Sehingga di sini semesta memberikan keputusan pada kalian. Kalian tidak akan bisa menjadi manusia terlahir kembali atau manusia yang bermanfaat atau manusia yang baru atau manusia yang bisa membuat diri kalian bangga oleh diri kalian sendiri. Karena apa? Kalian terlalu banyak bermain ya. Terlalu banyak bermain ya. Dan di sini
tidak bisa menentukan sikap, di mana masih membagi cinta, akhirnya ya semesta memberikan pentungan ibaratnya ya. Kalian harus menyadari apa yang kalian perbuat itu adalah salah ya. Dan kalian akan terjebak di kondisi tersebut, tidak bisa keluar ya. Di mana imbasnya yang dari semesta berikan adalah kesulitan dari finansial. Dan di sini juga berimbas dengan masalah karir ya, karir, keuangan ya, finansial tentunya ya. Karena di sini semesta juga memberi keputusan di mana kalian belum healing ya. Belum healing ya, belum menyesali dari apa yang terjadi ya. Maka akan kesulitan ya, kesulitan di finansial juga. Dan di mana di sini beberapa dari kalian juga masih kondisi mature ya, tidak bisa memberikan keputusan secara jelas ya, sehingga di sini keputusan yang kalian lakukan ya di sini ya, ini tadi di sini ya, keputusan yang kalian lakukan di sini ya akan menjadi sulit ya, sulit. Karena apa? Kalian masih banyak immature di sini, masih childish, masih berpikir untuk diri sendiri ya, tidak bijaksana. Dan di sini ada beberapa dari kalian membagi cinta ya, dengan triparty ya, membuat hubungan cinta segitiga yang dimana kalian sudah mempunyai komitmen bersama atau mempunyai sesuatu hubungan yang memang sudah sama-sama dalam masa yang betul-betul bisa membuat kalian terikat ya satu sama lain. Dan di sini kalian tidak mendengarkan intuisi hati kalian, di mana kalian hanya mementingkan dari ego kalian masing-masing, menginginkan sesuatu kebebasan atau menginginkan sesuatu yang bisa membuat kalian lebih dapat bahagia. Dan akhirnya yang kalian dapatkan adalah suatu pengkhianatan kembali, di mana kalian membuat suatu kondisi karmic situation di mana kalian mendapatkan sesuatu cinta segitiga yang kalian lakukan, akhirnya mendapatkan kembali kondisi yang sama di mana kalian tersakiti kembali oleh apa? Oleh triparty kalian di sini. Sehingga kalian di sini menjadi seseorang yang ego ya, yang benar-benar selfish ya, childish juga. Akhirnya kalian bekerja tidak fokus karena terganggu dengan kondisi triparty tersebut. Jadi kalau dilihat di sini story-nya ya, kita jauhin dulu ya. Oke. Kalau kita lihat story-nya di sini, ya, oke. Di sini kalian bingung suatu keputusan yang kalian pilih ya. Kalian pilih bingung karena apa? Kondisi keuangan kalian tidak baik ya. Sehingga kalian menciptakan sesuatu manipulasi atau sesuatu kondisi ya yang mengacu dari masalah tentang finansial yang membuat kalian bingung. Akhirnya kalian dikondisikan sesuatu kondisi yang tidak baik ya, dimana kalian tidak merasa seimbang karena masalah yang kalian dapatkan itu membuat diri kalian ini merasa bingung dan akhirnya pergi untuk melepaskan semua masalah yang kalian anggap tidak kuat untuk menanggung. Karena apa? Di sini kalian tidak bisa berpikir secara bijaksana. Kalian berpikir secara ya gampang saja, daripada pusing yang mending saya tidak mau berpikir. Dan dimana pada saat kondisi kalian tidak seimbang atau dalam kondisi labil, akhirnya kalian, beberapa dari kalian atau pasangan kalian bermain atau sedikit melakukan perbuatan
membagi cinta atau memberikan penawaran cinta atau proposal cinta dan melakukan triparty dengan orang lain. Atau dalam kondisi yang tidak stabil, akhirnya menghadirkan orang ketiga, ya. Orang ketiga dihadirkan untuk apa? Mendapatkan sesuatu kepuasan batin, di mana akhirnya kalian tidak mendapatkan apa-apa yang seperti kalian harapkan. Akhirnya kalian sadar, kalian healing, dan menyadari apa yang kalian perbuat hanyalah untuk kepuasan diri kalian sendiri, ya. Di mana kalian merasa apa yang sudah terjadi sepertinya, ya, tertrigger kembali apa yang kalian lakukan di masa lalu atau apa yang kalian lakukan pada pasangan Anda mendapatkan kembali. Dan di sini akhirnya Anda sadar, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas. Jadi di sini kalian sadar, ya, untuk introspeksi diri apa yang telah terjadi, apa yang telah kalian lakukan, ya, pada pasangan Anda. Seperti itu, sahabat alam. Dan akhirnya di sini semesta memberikan suatu keputusan di mana apa yang kalian perbuat untuk sesuatu kebaikan, ya Anda akan mendapatkan suatu kebaikan. Di mana Anda melakukan sesuatu kesalahan atau melakukan suatu kecurangan, maka kalian menerima yang sama. Dan di sini kalian memberikan sesuatu kondisi di mana hubungan kalian sudah baik, sudah seimbang, ya. Hubungan kalian sudah baik dan seimbang. Di sini kalian tergoda dengan hawa nafsu kalian untuk menghadirkan orang ketiga. Akhirnya hubungan Anda chaos, merasa tidak seimbang. Akhirnya kalian tergoda dengan wanita atau laki-laki lain, ya, di sini. Dan karena ada suatu penawaran cinta yang mungkin lebih menggiurkan, yang lebih menjanjikan untuk suatu finansial di sini, ya. Dan kalian tidak memikirkan apa yang terjadi oleh tindakan tersebut, akhirnya kalian pergi untuk suatu kenikmatan di sini. Akhirnya kalian sakit hati, tidak mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang kalian inginkan di sini. Dan coba kita minta klarifikasinya, ya. Klarifikasi untuk Three of Swords-nya, ya. Dear God, please. Thank you. Ya. Di sini klarifikasinya adalah ini on the reverse, ya, nggak apa-apa, ya. Oke, klarifikasinya di sini bahwa kamu merasa sekarang dari hubungan kamu yang kamu lakukan di sini, ya, menghadirkan orang ketiga, adanya hubungan triparty dengan kondisi yang sakit hati karena sudah terhianati kembali, ya, dengan kamu sudah berkorban untuk semuanya karena kamu merasa dengan egomu kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan akhirnya di sini kamu merasa sakit hati, ya, dengan cinta yang terbagi atau dengan cinta yang kamu dapatkan. Di sini kamu merasa sakit hati, ya. Sakit hati, sedih, ya, tidak bisa memikirkan lagi. Dan akhirnya hubungan kalian dan kalian sendiri akhirnya apatis, cuek, bahkan hubungan kalian dingin, ya. Dan di sini kalian masih memakai ego yang pada saat itu di sini, ya, ini, ya, on the reverse, ya, kita membacanya bisa terbolak-balik juga tidak apa-apa. Dan di sini awalnya kamu melakukan tricky, melakukan suatu tipu muslihat untuk
memanipulasi kondisi yang ada ya, karena keinginan kamu yang masih imatur ya, tidak mau melihat kondisi yang terjadi, mementingkan diri kamu sendiri di sini. Ya, akhirnya kamu tidak mau lagi ya melakukan hal-hal yang tidak baik. Kamu sadar dan kamu mulai menjadi seseorang yang bijaksana, yang bisa mempunyai keputusan yang jelas untuk diri kamu, dan akhirnya kamu tidak mau lagi keras kepala di sini, tidak mau lagi memakai ego ya. Coba berdamai dengan hati dan jiwa kamu, dan di sini kamu ingin bergerak cepat ya, melakukan sesuatu tindakan di mana kamu sudah merasa salah dalam memberikan atau menawarkan cinta pada orang lain. Karena apa? Di sini kamu merasa depresi, kamu merasa hatimu tertutup ya. Mata hati kamu tertutup, kamu merasa terikat, terkurung, terkekang, di mana yang tadinya kamu ingin bebas, lepas, dan membagi cinta kemana saja, kepada siapa saja, ternyata tidak ada yang kamu dapatkan. Yang ada, yang kamu dapatkan adalah sakit hati. Kamu merasa yang tadinya terkurung, ingin bebas, akhirnya kamu merasa terikat dengan cinta yang tidak jelas, keputusan yang tidak jelas, dan kamu dikhianati kembali. Akhirnya kamu stres dan depresi, merasa terkurung ya, merasa terkurung di kondisi yang tidak baik ya di sini ya, dan kamu merasa hati kamu tertutup, mata kamu tertutup, sehingga kamu membagi cinta tanpa kamu pikirkan ya di sini ya. Akhirnya sakit hati, dan di sini bottom of the deck-nya adalah ya kembali lagi ya, bahwa di sini kamu harus melakukan perubahan ya, dimana kamu yang tadinya hanya menginginkan suatu cinta ya, menginginkan suatu cinta yang tidak cukup dengan satu cinta ya, tidak bersyukur dengan apa yang sudah semesta berikan. Akhirnya kamu di sini ya mendapatkan yang tadinya kamu ingin mencari cinta sejati ya, cinta sejati, ternyata ya tidak ada yang kamu dapatkan di sini. Dan akhirnya kamu keputusan semesta ya harus bisa healing, menyesali apa yang telah kalian lakukan ya, lakukan perubahan di mana kalian merasa tersakiti ya, merasa tersakiti ya atas sesuatu kondisi karmic situation ya, dan di sini merasa suatu hubungan yang tidak berjalan dari apa? Dari menawarkan cinta atau memberikan cinta hanya karena untuk mendapatkan apa? Kepuasan ya, kepuasan diri sendiri, bahkan melakukan suatu tindakan memanipulasi keadaan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesejahteraan hidup juga di sini. Dan akhirnya semesta menyatakan ya, menyatakan kamu harus bisa merubah diri kamu ya, menjadi jiwa yang baru ya, agar bisa terlahir kembali dan bisa menikmati hidup untuk menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini sebelum gerbang terbuka, Anda harus sudah bisa melakukan perubahan. Ada kartu The Death ya. Harus melakukan perubahan untuk mendapatkan kebaikan dan kemurahan hati semesta untuk merubah dan membuat diri kamu terlahir kembali menjadi seseorang yang sempurna, yang baik, yang benar-benar bisa diandalkan atau bisa berguna untuk diri kamu, keluarga, dan terutama di mata Tuhan dan semesta ya di sini ya. Dan coba kita lihat pesan dari semesta untuk cinta, pesan cintanya seperti apa ya di sini ya. Dear Angel Love, give me advice for masculine, feminine,
sebelum gerbang 11111 terbuka. Thank you ya. Pesannya adalah ada 3 ya. Waktunya bisa lihat ya. Oke. Waktu yang aman untuk bisa jatuh cinta. Bukalah hati kalian dan terimalah sesuatu energi yang sangat besar untuk semua kehidupanmu. Oke, jadi di sini semesta menyatakan ya, kalau kamu ingin melepaskan sesuatu atau kamu sudah merelakan sesuatu ya kamu harus bisa menarik sesuatu energi yang memang baik untuk kamu. Dan kalau memang kamu mempunyai rasa cinta ya, yang lebih terhadap orang yang betul-betul kamu cintai, yang memang kamu merasakan itu cinta yang datang dari suatu keikhlasan hati yang memang membuat diri kamu merasa seimbang ya. Di sini ya, kamu akan tahu siapa cinta sejati dan siapa yang benar-benar tidak melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu hubungan toksin atau hubungan yang tidak baik, maka kamu berhak ya untuk jatuh cinta lagi ya. Bukalah hati kalian ya. Terimalah sesuatu energi yang sangat besar untuk semua hidupmu. Jadi kalau memang ada sesuatu energi yang baik, kalian harus bisa menerima dengan baik ya. Dimana kamu menggunakan intuisi hatimu, menggunakan insting kamu, dimana cinta itu datang atau cinta baru, cinta lama, apapun itu bentuknya cinta, sebelum gerbang terbuka ya, ataupun nanti pada saat gerbang terbuka, kamu harus melihat ya, memakai intuisi hati kamu bahwa cinta yang datang hanya karena nafsu atau karena birahi atau karena ingin melakukan sesuatu godaan, atau benar-benar cinta sejati. Kamu harus bisa mempelajarinya ya. Dan di sini selalu terbuka. Hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali hingga ada keseimbangan hidup satu sama lain ya. Ini temperance, keseimbangan. Jadi hubungan kalian itu harus selalu terbuka ya. Dan hubungan ini yang terjadi memang betul-betul soulmate connection, atau kita bisa katakan twin flame. Karena apa? Hubungan yang sangat erat sekali, energi spiritual kalian itu sangat erat sekali ya. Jadi di sini hubungan dengan pasangan kalian sangat erat sekali hingga ada keseimbangan. Jadi kalau kalian bersama menemukan cinta yang sebenarnya ya, cinta yang sebenarnya, maka keseimbangan hidup kalian satu sama lain itu akan nyata. Dan di sini kamu pantas untuk dicinta. Kamu pantas mendapatkan cinta sejati karena kamu layak untuk diperjuangkan dengan cinta yang sebenarnya. Ya, jadi di sini yang seperti Mami bilang tadi, kamu pantas dicintai karena kamu mempunyai yang namanya sesuatu kemurnian natural dari dalam diri kamu, ya. Apabila kamu mendapatkan seseorang yang memang betul-betul cinta yang natural, yang tidak dibuat-buat, bukan cinta suatu pengkondisian, bukan cinta karena hawa nafsu, maka itu layak untuk kamu perjuangkan. Di mana cinta sejati itu akan datang, atau cinta sejati sudah kamu dapatkan, kamu harus bisa memperjuangkan cinta sejati yang sebenarnya itu. Kamu akan bisa melihat dan kamu pantas untuk mendapatkannya, ya. Dan di sini bottom of the deck-nya adalah kamu satu milikku, telah kalian temukan pasangan hidup yang serasi dan sepadan untuk menjalani hidup bersama, ya. Jadi di sini jelas sekali ya, kamu pantas untuk cinta, kamu pantas mendapatkan cinta sejati karena kamu layak untuk diperjuangkan dengan cinta yang sebenarnya, ya. Jadi kamu satu milikku, bahwa cinta sejati itu hanya satu, tidak bisa dua, tidak bisa tiga, tidak bisa 4 atau 5, 6, tidak ada. Cinta sejati itu hanya satu. Dan di mana semesta sudah memberikan sesuatu yang namanya cinta sejati, kamu harus perjuangkan, ya kan? Karena pasangan yang kamu dapatkan itu atau belum kamu temukan akan terasa seimbang dan serasi, di mana kalian sudah merasakannya
dari awal kalian bertemu ataupun pada saat kalian menjalani hidup bersama, kalian akan tahu mana yang cinta sejati, mana yang bukan cinta sejati. Itu kalian akan tahu. Di mana kamu akan merasakan bahwa cinta sejati itu adalah milik kamu. Dan kamu sudah menemukannya atau belum, ya hanya kalian yang bisa merasakan. Di sini Mami hanya menceritakan, ya. Dan di sini bottom of the deck-nya kita coba ambil 3 ya. Satu lagi. Janji suci bersama, ya. Situasi di mana kalian sudah yakin untuk sebuah komitmen untuk hidup bersama, sehidup dan semati, ya. Jadi di mana hubungan kalian yang sudah terkomitmen bersama, yang sudah mempunyai keseimbangan, ya, dan memang betul-betul the lover, betul-betul cinta sejati kalian, maka kalian sudah melakukan suatu janji suci bersama, di mana adanya sebuah komitmen yang kalian ciptakan di sini, ya. Janji yang semesta sudah berikan atau kalian sudah berjanji kepada semesta, ya. Ini keputusan semesta bahwa situasi di mana kalian sudah yakin untuk sebuah komitmen untuk hidup bersama, sehidup dan semati, kalian harus tahu dan harus bisa menemukan. Apabila kalian sudah menemukan cinta sejati kalian, di mana kalian sudah menjalaninya dan hidup bersama, di mana kalian sudah sadar bahwa cinta sejati kalian itu sudah terikat dalam suatu komitmen, ya, untuk hidup bersama, sehidup dan semati yang sudah kalian kukuhkan di depan semesta. Sehingga keputusan yang semesta berikan itu sudah jelas, ya. Kalaupun kalian belum menemukan cinta sejati kalian, kalian harus yakin di mana kalian sudah menemukan cinta sejati kalian bahwa dia akan menjadi milik kamu dan kamu pantas untuk dicintai, di mana pasangan yang saling terbuka itu akan mendapatkan keselarasan, ya, dan di mana cinta itu aman untuk kamu jatuh cinta lagi atau kamu mendapatkan cinta yang benar-benar cinta sejati yang sudah Tuhan memang berikan untuk kamu. Dan di sini secepatnya cinta datang, fokuskan di dalam hidup kalian akan sebuah keputusan apa yang kita mau, bahwa semua akan segera datang untuk cinta sejati, ya. Jadi di sini kalian harus fokus, ya, fokus di dalam hidup, ya. Setelah kalian ada perubahan di dalam diri kalian, ya, maka kalian sudah menyerahkan semua, ya, bahwa keseimbangan hidup di mana kalian sudah fokus untuk cinta sejati kalian, ya, maka keputusan kalian, ya, semesta akan memberikan sesuai dengan keputusan kalian, di mana kalian sudah bertransformasi, ya, sudah merubah hidup kalian dan sudah healing. Di sini tadi sudah healing, ya, maka semesta menyatakan secepatnya cinta itu akan datang. Cinta sejati kalian akan dikembalikan oleh semesta dan ada keputusan di sini, ya. Dan ada keputusan di sini yang semesta menyatakan akan ada sebuah keputusan apa yang kita mau, bahwa semua akan segera datang untuk cinta sejati. Fokuskan di dalam hidup kalian, ya, bahwa cinta sejati itu akan datang, ya, karena sudah semesta pilihkan, semesta tunjukkan. Tetapi cinta sejati itu yang mempunyai keselarasan di dalam kehidupan, di mana bukan suatu cinta yang dibuat karena suatu kondisi birahi, ketergantungan, ataupun sejenis kita terpaksa atau karena tergoda. Itu tidak bisa dinyatakan cinta sejati yang datang mempunyai keseimbangan yang sudah semesta berikan, di mana adanya suatu perubahan di dalam diri manusia. Kenapa? Dari kehancuran, dari keterpurukan, ya, dari suatunya kecurangan hidup atau suatu drama di dalam kehidupan sehingga membuat kesakitan. Akhirnya cinta sejati itu akan datang di mana semesta sudah memberikan
keputusan, ya. Itu ya sayang ya. Oke, kita lanjut. Oh, satu lagi boleh. Oke, satu lagi. Selalu percaya cinta sejati. Berpikirlah positif dalam segala hal dan selalu berjuang untuk semua kebutuhan cinta dengan semua keyakinan penuh. Ya. Harus percaya akan cinta sejati. Bahwa cinta sejati itu datang karena suatu perjuangan di mana kalian benar-benar memperjuangkan suatu cinta di mana kalian berpikir positif, maka hal yang positif akan datang. Bahwa keyakinan cinta sejati itu adalah di mana kalian memang memperjuangkan cinta itu bukan karena sesuatu keinginan yang bukan semesta kasih. Jadi jangan berhayal atau secara halu ini cinta sejati saya karena dia membuat saya nyaman, memberikan suatu kemakmuran, bla bla bla, ya. Nggak bisa sayangnya. Karena cinta sejati itu Tuhan yang memberikan, ya. Semesta yang sudah memilihkan. Apalagi yang namanya twin flame soulmate itu, ya, itu kontrak soulmate, kontrak soul, ya. Itu nggak bisa diganggu gugat. Kita lihat ya pesan semesta. Oke. Ya. Di sini ada grounding, ya. Pertumbuhan. Ya, kalian harus bisa bertumbuh, ya. Bukan menjadi seorang anak-anak atau seorang yang tidak dewasa yang tidak mempunyai keputusan atau kebijaksanaan di dalam suatu keputusan, ya. Dan di mana pertumbuhan cinta kalian benar-benar melalui suatu proses, ya, perjuangan, dan kalian percaya akan cinta sejati, maka kehidupan atau suatu pertumbuhan akan terjadi. Cinta itu dipupuk, bukan cinta dalam kondisi datang tiba-tiba, akhirnya saya cinta. Kamu adalah cinta sejatiku, nggak bisa. Cinta itu datang dan dipupuk bukan melalui waktu, ya, bukan melalui waktu yang panjang, yang pendek, bukan. Tetapi memang benar-benar cinta sejati itu memang pilihan dari semesta, ya. Dari mana? Dari aktivasi. Tuhan sudah mengaktifasikan apa? Cinta kita. Kalau memang ada perasaan yang memang betul-betul membara, betul-betul yang tidak bisa jauh, terikat, ya memang sudah semesta meniupkan kehidupan di dalam cinta kalian. Bisa dilihat ya. Nih, kehidupan cinta kalian ini sudah diaktifasi sama semesta. Untuk apa? Untuk hidup. Hidup apa? Hidup bertumbuh. Di mana kalian sudah hidup bertumbuh, maka kalian tidak akan merasakan suatu kehampaan, ya. Merasakan suatu kesendirian, nggak ada. Karena apa? Kalian sudah bertumbuh. Cinta kalian sudah diaktifasi sama semesta. Tapi kalian di sini belum bisa karena apa? Kalian belum bisa mempercayai apa yang namanya cinta sejati. Akhirnya membuat kalian nggak bisa bernapas, sesak. Ada beberapa dari sahabat alam mungkin merasa kesepian, ya, kesepian, lonely, akhirnya tidak bisa bernapas, ya, dan tidak adanya suatu keharmonisan di dalam hubungan kalian, akhirnya membuat kalian sesak napas atau merasa tidak bisa bernapas, ya, dan merasa sepi, sendiri, lonely, ya, tidak punya siapa-siapa. Intinya semesta menyatakan kamu harus percaya dengan namanya suatu perubahan, ya. Nih, perubahan tentang keseimbangan hidup di mana kalian harus percaya mengenai apa? Mengenai cinta sejati itu ada, bukan cinta karena birahi, bukan karena cinta karena godaan, bukan cinta karena sesuatu emosional yang terpaksa karena kondisi, ya, di sini, ya. Dan di mana kalian sudah bisa healing, maka semesta akan mengaktifasikan cinta sejati itu untuk aktif. Sekarang belum,
sebelum gerbang terbuka mungkin ada beberapa dari twin flame sudah teraktivasi ya cintanya ya, dan menemukan cinta sejatinya ya. Karena apa? Sudah ada perubahan dan menginginkan suatu keseimbangan hidup ya, dimana sudah healing, sudah adanya perubahan di dalam diri ya, sudah adanya perubahan di sini ya, sudah adanya perubahan di dalam diri ya, nih ya, sudah adanya perubahan. Akhirnya semesta mengaktifasi karena sudah ada pertumbuhan di dalam hubungan kalian, sudah sehat. Intinya sudah sehat, semesta akan mengaktifasikan semuanya, akan diberikan keputusan dan dikembalikan oleh semesta. Oke sayang, ini yang dinamakan jalur sebelum terbukanya gerbang 11-11 ya, 11 November 11-11 ya. Bisa berlaku kapan saja energinya ya. Semoga resonate ya. Tidak resonate tidak apa-apa, kita hanya membicarakan dan memberi pesan dari semesta bahwa sebelum gerbang terbuka di 11-11 untuk hubungan twin flame, mohon didengarkan apa yang semesta sampaikan dan pesankan untuk kalian ya. Mohon kalian pahami tentang cinta sejati dan perubahan di mana adanya suatu keseimbangan. Ini kalian harus pahami ya, agar mendapatkan suatu berkah dan suatu yang dinamakan keabadian dari cinta tanpa syarat atau cinta tanpa kondisi yang tidak baik ya. Benar-benar cinta yang sejati di sini ya. Oke, sahabat alam, selesai. Kita sampai ketemu lagi di reading Mami Dona berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Sampai ketemu di 11-11 tentunya. Semoga berita baik tentang twin flame kondisinya seperti apa. Oke, semoga baik ya. Doakan yang baik dan aminin. Amin. Bye-bye.